Oke, jadi begini nih. Jadi sesuai yang ada di judul ini yang kalian lihat tadi ini, aku akan ngebahas tentang hantu yang dimana hantu ini digadang-gadang menjadi sepasang kekasih yang dimana si cowok ini menggali kubur dan si cewek ini memandikan jenazah. Mereka berdua ini termasuk hantu yang cukup nyentrik dan cukup berbeda sih Tetapi banyak orang yang juga berpendapat kalau dua hantu ini ternyata adalah dua entitas yang tidak ada hubungannya sama sekali. Penasaran kan dengan hantu yang satu ini? Jadi ayo kita bahas hantu nenek gayung dulu bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasik Horor. Jadi nih, buat kalian yang belum tahu nenek gayung itu sebenarnya apa sih? Jadi nenek gayung itu kurang lebih seperti ini nih. Ia merupakan manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Dalam menguasai ilmu hitam ini, si nenek ini membutuhkan seorang tumbal. Ya dimana dia sedang mencari tumbal yang digunakan untuk memperkuat ilmunya ini. Nenek misterius ini biasanya diceritakan muncul pada sore hari. Sore menjelang malam lah. Ya waktu maghrib lah lebih tepatnya. Mitosnya nih, siapapun yang pernah ketemu dengan nenek ini konon akan mengalami nasib yang cukup tragis. Jadi siapapun yang menemui nenek ini, dia akan tewas dengan cara yang cukup tak lazim lah. Sesuatu yang nggak baik dan tak terduga. Si korban ini akan tewas dalam keadaan dia itu menjadi tumbalnya si nenek ini. Jadi pernah ada tuh cerita yang dimana cerita ini masih menjadi spekulasi aja sih, nggak tahu bener atau enggaknya. Jadi begini nih ceritanya. Suatu hari ada dua pemuda yang dimana dua pemuda ini di sore hari menjelang maghrib itu sedang berkendara di suatu kota besar dengan menggunakan sepeda motor. Pemuda ini yang mengendarai sepeda motor itu melihat sesosok nenek di ujung jalan sendirian yang dalam keadaan bingung dan nggak tahu harus ngapain tuh. Melihat hal tersebut, dua pemuda ini nih datang ke nenek itu dan menanyakan apa yang bisa dia bantu. Entah bagaimana mereka ini bertanya-tanya atau gimana gitu. Akhirnya nenek ini pun menaiki sepeda motor itu dan mereka goncengan bertiga. Setelah beberapa saat mereka berjalan ini, mungkin karena posisi boncengan mereka itu salah, motor ini yang dikendarai oleh tiga orang ini mengalami kecelakaan yaitu menabrak sebuah mobil. Mereka berdua pun jatuh dan salah satu di antara mereka tewas tanpa sebab yang jelas. Temannya ini yang masih hidup, yang telah menyadari temannya ini tewas, segera dong mencari si nenek ini. Namun dia tuh sayang sekali nggak menemukan si nenek misterius ini. Jadi dia menanyakan kepada warga sekitar yang telah mengerumuni mereka. Tapi tak ada tuh seorang pun di sana melihat nenek-nenek yang kecelakaan. Menurut mereka ini yang menjadi saksi mata kecelakaan ini, kedua orang ini hanya bergoncengan berdua. Jadi si nenek ini kayak seperti nggak ada. Jadi mereka itu aslinya kan bertiga sepeda motoran. Tetapi si saksi mata ini melihatnya hanya dua orang. Sedangkan si nenek nggak dilihat sama sekali. Nah sejak saat itulah keberadaan tentang nenek gayung ini menjadi sebuah misteri yang cukup asik kita gali-gali dan kita berteori dan kita obrolin lah enak gitu. Gak sampai di cerita itu saja. Bahkan nih cerita penampakan dari nenek gayung ini pernah muncul loh di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Hal itu membuat panik masyarakat Indonesia kala itu karena diteror oleh sesosok nenek yang memakai kebaya dengan membawa gayung dan tikar. Ya gue juga takut sih kalau gituin. Bermacam-macam cerita pun mengiringinya. Ada yang mengatakan bahwa nenek ini adalah korban tumbal dari pembuatan bangunan busway yang kala itu masih sedang berlangsung. Bahkan sampai cerita-cerita tentang kematian misterius selalu tuh dihubungkan dengan nenek gayung pada kala itu. Konon nih yang katanya melihat nenek gayung ini, mereka itu mendeskripsikan nenek gayung ini sebagai sosok nenek-nenek yang memakai baju kebaya. Ada yang bilang itu dia membawa gayung dan ada yang membawa tikar. Jadi dia membawa gayung, tikar, dan berpakaian kebaya. Kurang lebih seperti itulah. Tapi ada juga yang berpendapat kalau nenek gayung ini berpakaian serba hitam, membawa gayung, dan membawa tikar lagi. Jadi ada dua versi nih. Kalau menurut kalian mana nih yang paling serem? Coba deh tulis di kolom komentar.
Menurut ceritanya nih, gayung dan tikarnya ini digunakan sebagai alat atau media yang digunakan untuk proses pengambilan nyawa dari korbannya. Kabarnya nih, siapapun yang berbicara dengan nenek ini, gak selang berapa lama tuh, nenek ini akan datang ke korban ini, tepatnya itu pada malam hari sih, ketika kalian tidur tuh. Nah, ketika saat tidur itulah, nenek ini datang, membawa gayung serta tikarnya. Nenek ini seolah-olah akan memandikan kalian seperti jenazah. Dan apabila nih, kalian sudah dimandikan nenek ini, kalian konon itu gak akan bisa bangun lagi selama-lamanya. Jadi ketika kalian sudah dimandikan, ya sudah. Wassalam. Anda, bye-bye. Kurang lebih seperti itu sih kalau tentang asal-usul dari nenek gayung ini. Dan banyak spekulasi sih dari masyarakat sekitar tentang nenek gayung yang satu ini. Salah satunya adalah dia ini suami dari kakek cangkul yang akan kita bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya seperti biasanya karena gua membahas tentang kakek gayung. Kakek cangkul, sorry. Tapi menurut kalian gimana nih? Coba kalian tulis di kolom komentar terlebih dahulu tentang nenek gayung dan kakek cangkul. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Rafli. And I'll see you guys next time. Bye.